kayaknya nyung mandek ketone pikirannya mandek ora kepenak lo dengan Pak Sugeng, saya mau dosen tanya lo. Pak Sugeng. Sudah bisa rekod. Halo Pak. Halo Pak. Iya. Halo. Ini misalnya proposalnya ternyata kita bikin yang awal-awal ada yang persis di jurnal-jurnal itu nggak apa-apa kan ya, jangan di Oh, nggak istilahnya apa-apa di banget, wong ayo Apa-apa. latihan. jangan di Jangan Nggak, jangan jadi pelatihan, Pak. bahan kritikan kecuali loh. Ini anu kok sama dengan itu, tesis jangan kayak gitu. lo. Ini udah direkod ini. Itulah ya. Silakan Pak. Kecuali Istilahnya di tesis anu formalitas proposal gitu tesis kan. temenan. Iya. Monggo gimana Bapak teman-teman kita mulai aja. Iya, Mulai. bisa. Sudah rekod Oke. ini. Aku udah ditunggu, Cere. Aduh. Mau Pak Karim dulu apa? Baik. Monggo, mau Pak Pak Karim Karim dulu, dulu ya, monggo Pak Karim. Saya dulu apa? Ah, Ya, Iya, monggo. monggo. Nggih lah, nun sewu nggih, anu sudah ditunggu mau tasya kok. Iya. Oh. Gimana sudah bisa share screen, Bu? Napa? nggak bisa, Apa nggak usah? nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Nggak Gimana usah. nggak bisa? Langsung ya? aja langsung. Oke, Ya, siap Langsung ya. talking aja. Ya, Bapak kayak Ibu gitu. nun sewu, kalau nggak di share screen sih kita mau mengkritisinya dari mana ya? Nah, Ya, itu mungkin Pak dikirim lewat grup WA. Nanti Iya, grup. teman-teman Nanti di lewat grup buka aja filenya lah. kayak gitu. bisa. Silakan dikirim via WA, nanti tak share. Di share Iya, saja lah, kayak maksudnya kita gitu. kan direkam dosen, maksudnya di dia Iya. dosen maksudnya loh. Ya, Nah, Oke, kendalanya kalau kayak bisa gitu sih Pak, mungkin. kalau bisa di Iya. share screen, share screen. Sudah Kalau bisa nggak Bu bisa ya Badinga, itu sudah bisa dikirim, asal silakan dikirim dikirim WA. itu materinya. Oh, bisa ya? Iya, silakan. Ubed juga dikirim ke Bu Roro sekalian, nanti kan bisa Ah. ditampilkan. Tadi kita kirim Pak Nuh. Oh iya nggak bisa, Pak Anu juga bisa nanti. Pak Anu bisa tak kirim nih. Oh, iya. Pak Anu aja kirim, Tak jadi kirim. aku kena. Oke, siap. Tak kirim. Bukunya Bu ya sama Pak Karim jarang ngomong ya. Aduh, aku ini mau Buroro. Ya, sudah terkirim. Tadi Pak Lukman ngirim ya. Mulai apa yang mulai lah, Jan? Ayo denger banget toh. Kemeringat ya Bu Jan, waduh kemeringat parah. Aduh, baru mulai kemeringat deh. Kita saja lah ya Bu. Bu. Mulai Ya, aja monggo. dulu kena. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain di Terima mute kasih ininya. atas waktunya Nun Sewu ini karena saya sedang mau ada acara, jadi mohon maaf. Langsung saja untuk saya proposal tesisnya ini pada judul manajemen strategi kepala madrasah dalam peningkatan prestasi akademik dan non akademik peserta didik di MAN 1 Cilacap. Nah, terus selanjutnya untuk bab pertama latar belakang pendahuluan. Ini pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Setiap pendidikan pasti memiliki tujuan untuk selalu meningkatkan mutu dan kualitas sekolah tersebut. Ada banyak aspek yang mempengaruhi mutu dan kualitas dari sekolah tersebut. Salah satu yang dapat dijadikan acuan baik tidaknya kualitas adalah
dengan melihat prestasi peserta didik sekolah tersebut, baik secara akademik maupun non-akademik. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap aspek yang meliputi manajemen kepala madrasah, manajemen guru, manajemen administrasi, manajemen peserta didik, manajemen pembelajaran, dan manajemen kelas, selain dari manajemen tentu juga berasal dari faktor luar, eksternal, yang meliputi lingkungan sekitar sekolah, letak geografis sekolah, dan juga hubungan dengan wali murid yang baik. Dalam Islam mengajarkan kepada umatnya untuk merencanakan segala kegiatannya sesuai dengan firman Allah dalam kisah surat Al-Hasr ya, ayat 18 yang kurang lebih artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut dapat dipakai perencanaan untuk masa depan, apakah untuk diri sendiri, pemimpin keluarga, lembaga, masyarakat, maupun sebagai pemimpin negara maupun dalam dunia pendidikan. Kedisiplinan seorang guru di dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang pendidik memang merupakan tanggung jawab pribadi guru itu sendiri. Sehingga sering kita jumpai fakta di lapangan bahwa ada guru yang sangat profesional, disiplin, menjalankan tugasnya, begitu juga sebaliknya. Ada juga guru yang malas, kurang profesional. Nah, terus menurut Mulyasa, peran kepala madrasah merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinan yang kuat. Sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dengan demikian, secara sederhana, kepala madrasah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional, guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar. Implementasi dari manajemen strategi yang telah dibuat dapat mengukur langkah ke depan dari proses pendidikan, kemana arah tujuannya, bagaimana membuat kebijakan pendidikan yang akan dijalankan, sebagaimana mengatasi problematika dan juga solusinya. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Nurholis dalam bukunya bahwa betapa hebatnya suatu strategi jika diimplementasikan di sekolah dengan baik. Apabila tidak diimplementasikan, tentu saja strategi itu tidak akan bermakna bagi pengembangan sekolah. Dan selanjutnya, kepala madrasah merupakan implementing dalam meraih prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Yang diraih merupakan hal terpenting bagi madrasah sebagai penanggung jawab, tentunya memiliki tugas untuk mengembangkan peserta didik, di mana peserta didik merupakan objek penting dalam kualitas pendidikan. Peserta didik haruslah mampu bersaing dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peneliti telah melakukan penelitian di Man 1 Cilacap, observasi melakukan dengan berwawancara dengan berbagai guru. Nah, maka dari sinilah berdasarkan data presentasi di atas, nah jadi ada presentasinya, berpendapat bahwa meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik, strategi kepala madrasah sangat dibutuhkan, dan dari semua program-program di atas tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya proses manajemen penelitian. Lebih dari lagi di Man 1 Cilacap dengan judul Manajemen Strategi Kepala Madrasah dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik di Man 1 Cilacap. Fokus penelitian adalah manajemen strategi kepala madrasah dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik di Man 1 Cilacap. Terus
rumusan masalah berdasarkan masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana formulasi strategi kepala madrasah dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik MAN 1 Cilacap. 2, bagaimana implementasi strategi kepala madrasah dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik MAN 1 Cilacap. Yang ketiga, bagaimana evaluasi strategi kepala madrasah dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik di MAN 1 Cilacap. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui perencanaan strategi kepala madrasah dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang kedua, untuk menganalisis implementasi strategi kepala madrasah dalam peningkatan prestasi akademik dan non-akademik. Yang manfaat penelitian, yaitu secara teoritis, manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan hasanah pengetahuan tentang peranan kepala madrasah dalam meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Nah, yang kedua, secara praktis, manfaat bagi peneliti. Yang kedua, manfaat bagi MAN itu sendiri, MAN 1 Cilacap. Yang ketiga, manfaat bagi peneliti selanjutnya. Terus selanjutnya bab kedua, cepat tugas Pak, ini udah bab 2 ini. Tinjauan pustaka. Ya, konsep manajemen strategi. Ya, dari pengertian manajemen strategi, yang pertama, manajemen strategi merupakan salah satu kajian dalam ilmu manajemen yang berfokus pada formulasi, implementasi, dan evaluasi sebuah program. Sebelum menjelaskan lebih lanjut apa unsur-unsur manajemen strategis, penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang manajemen secara umum. Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Strategi atau strategis atau strategia berasal dari kata Yunani Grek yang berasal general of generalship, atau diartikan juga sebagai suatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. Langsung titik poinnya saja ya. Jadi di sini juga fase-fase penyusunan strategi menurut Emi dan Kurniawan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, penilaian keperluan penyusunan strategi. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, penilaian strategi. Dan yang kedua, komponen proses manajemen strategi. Manajemen strategi sebagai proses dari orientasi masa depan yang memungkinkan orang organisasi membuat keputusan hari ini untuk memposisikan diri guna kesuksesan di masa mendatang. Selanjutnya, yang ketiga, karakteristik manajemen strategi, yaitu manajemen strategi senantiasa menyikapi dinamika terjadinya perubahan lingkungan sehingga bisa mempengaruhi terhadap implementasi manajemen itu serta untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal itu, maka berikut ini karakteristik manajemen strategi. Yang pertama, bersifat jangka panjang. Kedua, bersifat dinamika. Yang ketiga, merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasional. Yang keempat, perlu dimontori oleh unsur pada manajemen tingkat puncak. Yang kelima, berorientasi dan mendekati untuk masa depan. Yang keenam, senantiasa mendorong dan mendukung dalam pelaksanaan semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Yang keempat, manfaat manajemen strategi. Terus yang kelima, formulasi strategi. Yang selanjutnya, formulasi strategi. Ini ada visi, juga ada misinya, tahapan kelanjutan,
Terus selanjutnya eh, yang berkaitan dengan strategi yaitu implementasi strategi yang ketiga. Terus selanjutnya kualitas tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Kebijakan kepemimpinan, istilahnya kebijakan seringkali penggunanya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan goal, program, keputusan, dan undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan besar. Nah, terus alokasi sumber daya manusia. Ini yang banyak sekali, mungkin kurang lebihnya itu yang dari yang kami angkat sebagai fokus penelitian, yaitu manajemen strategi kepala madrasah untuk akademik dan non akademik di MAN 1 Cilacap. Kurang lebihnya begitu dari kami. Itu sudah saya share untuk untuk apa ya filenya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dari kami. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Pamit gitu sedaya mawon nggih, ngapunten banget agian tanggungan sing tasya. Monggo. Oke, Pak Sugeng Gracia. Bapak, Lanjut. berarti nanti kita memberikan ini, guys. Barangkali ada ini. Oh, langsung dilanjut nopo. Saya Pak. Lanjut. Itu kayak gini aja mungkin. Yang PDF-nya di-share di grup aja. Nanti biar bisa mencari, biar bisa mengomentari sendiri-sendiri gitu. Oh, Iya. boleh. Waktu. Di sini cuma memaparkan gitu aja, Kak. Iya, menurut Iya. saya kayak gitu. Presentasi memaparkan. Monggo. Inilah Kan hasil ini direkam dari biar dosen tahu, biar dosen tahu. proposal. Nanti PDF-nya kita share di grup, nggih. Untuk bahan Iya. kita memberi masukan. Mungkin biar menyingkat waktu, Bu Syarifah, dilanjut yang kedua, nopo? Biar nggak terlalu malam. Iya, Iya. sebentar. Oke. Aku cuma curang banget ya. Pak Yai Sugeng, Sugeng Riyadi ya. oke. Pak Yai Sugeng Riyadi. Filenya Itu tadi yang tadi tak kirim, sebentar. mungkin bisa dibantu ditampilkan. Ya. Nah, ini. Ini. Monggo. Monggo. Monggo yang selanjutnya Pak Yai Sugeng Riyadi.